homogen dan non homogen itu dulu ya. Kemudian dari koefisiennya dia coba. Dari koefisien tak tentu dan juga menggunakan variasi dari Jenis PD-nya dulu, jenis PD-nya. Ada PD linier, ada PD yang homogen dan ada juga berdasarkan koefisiennya, ada yang koefisiennya konstanta dan ada yang variabel, Bapak. Ya, jadi kemarin Anda sudah banyak sekali belajar menyelesaikan PD orde 2 koefisien konstan ya. Kemudian mencoba menyelesaikan satu jenis PD orde 2 koefisien tak konstan, yaitu PD Euler ya. Nah, untuk yang konstan ternyata permasalahannya menjadi mudah ya. Karena kita bisa ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang semula PD orde 2 Anda bisa selesaikan dengan persamaan kuadrat ya. Sehingga nanti solusinya bisa kita dapatkan menjadi 3 jenis. Ini khusus yang homogen ya. Jadi ada yang akar real berbeda, akar real kembar, dan akar kompleks. Dan karakteristik masing-masing solusi, bentuk basis solusi umumnya itu sudah juga Anda pelajari dengan Pak Budi. Dan untuk yang tak homogen, kemarin kita sudah belajar 2 metode ya. Ada metode koefisien tak tentu, ada metode koefisien variasi parameter. Coba saya gali lagi pengetahuannya. Yang membedakan kedua metode ini apa? Karena saya sudah tanyakan juga di video interaktifnya ya. Sehingga nanti ketika ketemu permasalahan tak homogen, dengan cepat Anda bisa aplikasikan ya, ini metode mana yang digunakan untuk menyelesaikan. Silakan Raisen, tadi ada Diah dan Yohanes, sekarang ada siapa lagi? Ya, Diah lagi, silakan Diah. Baik Bapak, yang membedakan itu untuk yang koefisien tak tentunya itu kan kita sudah dikasih tahu koefisien ini, kalau koefisiennya ini kalau di ruas kanannya ada nilai kosin dan juga ada polinom dan juga ada E-nya, itu bisa menggunakan bentuk yang ini. Sedangkan untuk variasi parameter itu dia lebih kompleks Bapak. Misalnya ada beberapa yang di ruas kanannya itu tidak ada di bagian tidak ada di rumus koefisien tak tentu, maka daripada itu kita bisa menggunakan variasi parameter. Jadi kesimpulannya di sini kita tidak serta-merta bisa menggunakan koefisien tak tentu tersebut Bapak, tapi kita bisa selalu menggunakan variasi parameter. Jadi ketika kita menggunakan koefisien tak tentu, kita juga bisa menggunakan variasi parameter, tetapi ketika kita bisa menggunakan variasi parameter, belum tentu kita bisa menggunakan koefisien tak tentu. Seperti itu, Bapak. Sudah dijawab dengan baik kemarin videonya ya. Ya, videonya itu dari Prof. Hendra Gunawan ya. Jadi matematikawan ITB itu bagus sekali cara menjelaskannya. Dulu saya pernah kuliah di sana, dan kemarin nonton video beliau ya seperti nostalgia ya, dan beliau menjelaskan dengan lugas sekali, dan dia sudah bisa menjelaskan kembali apa yang disampaikan di video. Jadi bedanya seperti tadi ya, jadi ketika bagian tak homogennya di ruas kanan itu bentuknya adalah polinom, kemudian sin cos, kemudian eksponen, itu bisa kita gunakan metode tak tentu ya, koefisien tak tentu. Jadi metode ini terbatas juga ternyata ya, keterbatasnya di sana. Nah, ketika ada bentuk lain ya kita harus sudah beralih ke metode variasi parameter.
Dan kalau adik-adik sadari itu juga ada keterbatasannya. Jadi keterbatasannya ketika itu kan menggunakan integral ya. Jadi ketika bentuk integralnya tidak beraturan, tidak ada teknik-teknik penyelesaiannya, nah metode ini juga akan macet ya. Sehingga nanti di perkuliahan berikutnya metode numerik, nah, ditawarkan metode yang bisa untuk semua. Namanya metode Runge-Kutta ya. Ada juga metode Euler ya. Banyak ada di sana. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi. Ya, berarti pengetahuan dan pemahaman yang sudah dimiliki tadi kita akan terapkan untuk memecahkan masalah. Oke. Saya share screen dulu. Saya ingin memperlihatkan hasil dari ini ya, sambil ngecek dulu. Hasil dari tes yang pertama ya. Quiz 1. Mudah-mudahan bagus-bagus nih. Nanti kalau yang hadir tapi belum muncul nilainya, langsung disampaikan ya. Ya, sudah banyak yang 100 isinya untuk quiz 1. Ini bagus. Ini masih ada juga yang 40. Coba kita lihat rata-ratanya. Semua sudah terisi, rata-ratanya bagus sekali, 95. Oke, mudah-mudahan itu hasil pekerjaannya sendiri. Ya, grafiknya sudah melenceng ke kanan, itu artinya bagus ya. Kalau melenceng kiri jelek. Ini masih ada yang tidak tuntas ya, 2 orang. Kita cek berikut. Nanti saya download, kemudian saya share di grup ya. Tapi adik-adik sudah bisa melihatnya sendiri kan juga di grade-nya ya. Dan saya lanjutkan di variasi parameter. Jadi video ini sudah adik-adik tonton dan berikan respon. Coba saya lihat grade-nya. Ya, masih ada yang 5. Nah ini Ezra Zefania Agni masih strip. Bisa dikonfirmasi nanti. Kalau yang lainnya sudah. Kemudian Putu Wisma Yani ya. Ini 2 orang yang belum dan rata-ratanya juga sudah bagus ya. Kemudian itu juga hasil dari karya Anda sendiri ya. Oke, untuk hari ini kita lanjut ke penerapan. Saya tidak bawa pen ya. Jadi agak kaku nanti penulisannya. Saya ingin di awal menampilkan sebuah video dulu. Saya tampilkan tentang hukum. My name is Matt Torman. My name is Rhonda Hughes. I am Allison Coleman. Grammarly Business has really changed the way
aplikasi dari PD Order 2 yang pertama ingin saya tampilkan atau kaitkan dengan pegas ya. Pegas itu berkaitan dengan elastisitas itu berkaitan dengan hukum Hooke ya. Sebuah pegas terpasang secara horizontal. Ketika suatu gaya menarik pegas ke kanan, pegas tidak bergerak translasi, akan tetapi bertambah panjang. Pertambahan panjang ini tidak selalu sama. Nah, Robert Hooke mempelajari fenomena ini, kemudian merumuskannya sebagai hukum Hooke. Jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara matematis, F sama dengan Kx, di mana F adalah gaya yang digerakkan pada pegas dalam satuan Newton. X adalah panjang peregangan dan kompresi pegas dalam satuan meter. K adalah konstan pegas dalam satuan Newton per meter. Sebagai ilustrasi, sebuah pegas memiliki panjang 7 cm. Ketika gaya 32 Newton menarik pegas ini secara horizontal, panjangnya menjadi 7,8 cm. Pertanyaannya adalah, ketika pegas ini dipasang secara vertikal, kemudian dikaitkan dengan benda bermassa 6 kg, berapakah panjang pegas dalam kondisi setimbang? Oke. Dari paparan video tadi disebutkan hukum Hooke ya. Ada yang masih ingat apa yang disampaikan tadi oleh presenternya, bahwa pada pegas berlaku apa tadi? Halo? Tadi terdengar suara videonya, adik-adik? Sebentar Pak. Ya. Pada pegas, jika dikenakan gaya, maka besarnya gaya nanti akan sebanding dengan pertambahan panjangnya ya. Nah, perhatikan di sini. Sebuah pegas awalnya berapa? 7 cm ya. Diberikan gaya 32 Newton. Nah, ternyata panjangnya setelah diberikan gaya tarik sebesar 32 Newton menjadi berapa ini? 7,8 cm. Coba bayangkan dulu kejadiannya di pegas itu. Jadi tadi kan sudah diberikan ilustrasi pegas ya. Ditarik dengan gaya 32 Newton dan ternyata akibat gaya itu terjadi peregangan. Sehingga panjang dari 7 menjadi 7,8 ya. Nah, kalau sekarang diberikan gaya yang berbeda. Nah, berapa sekarang panjang pegas ya? Bisa dibayangkan kejadiannya? Lebih panjang dari 7,8 apa lebih pendek? Tadi diberikan gaya 32 Newton, panjangnya menjadi ini. Ini gayanya membesar apa mengecil? Besar, Bapak. Ya, jadi berapa gayanya sekarang? Membesar, Bapak. 60 Newton Bapak. Menjadi berapa, kelasin? 60 Newton Bapak. Ya, 60 Newton ya. Jangan lupakan fisika ya. Di matematika itu ratunya ilmu ya. Dan untuk bisa menerapkan nanti adik-adik harus tahu berbagai ilmu yang lain. Nah, dengan ini pertambahan panjangnya adalah 0,8. Nah, di logika adik-adik, kalau gayanya diperbesar, peregangannya membesar apa mengecil? Membesar. Membesar Pak. Ya, berarti kan
Jadi hukumnya sederhana ya, hukum persebandingan. Berarti kalau sebanding berarti ini berbanding ini berbanding ini sama ya. Berarti sekarang berapa pegasnya? Ya kalau bingung disederhanakan ya. Ini bisa dibagi 2 bagi 4 bisa ya. Bagi 4 ini jadi 8, ini jadi 15. Ini per ini sama dengan ini per ini. Berarti tinggal silang ya. X sama dengan berapa? 0,8 dikalikan 15 dibagi 8. Ini hasilnya adalah 10 ya. Berarti jadinya 1,5. Ya bisa diselesaikan seperti itu ya. Tetapi bisa juga diselesaikan ya karena ini sebanding pasti ada konstanta dari pegas ini. Jadi rasionya yang tetap itu seperti apa. Nah bisa kita cari ya. Jadi gaya 32 Newton itu sebanding dengan, anggap aja K ya, dengan pertambahan panjangnya 0,8. K-nya sendiri adalah ya tinggal dibagi ya, dibagi 0,8 berarti ini menjadi 40 ya. Sehingga nanti kalau gayanya 60 40 kali X ya, sehingga X-nya sama dengan 6/4 ya. Hasilnya juga sama 1,5. Ya di fisika ini yang dipentingkan ya, kalau kita di matematik bisa sini saja. Nah K inilah yang disebut sebagai konstanta Hooke ya, konstanta pegas. Nah ini penting. Nanti kita ini kan posisinya setimbang ya, jadi punya pegas digantungi atau diberikan gaya, dia akan mencapai posisi setimbangnya pada peregangan dengan panjang sekian. Bagaimana kalau nanti diganggu? Jadi ada perubahan ya, ada getaran. Nah, ketika ada perubahan di sanalah muncul persamaan diferensial ya. Jadi turunan itu kan perubahan ya. Nah, kita lanjutkan dulu videonya ya, biar rampung. Kalau ada pertanyaan silakan ya sebelum saya lanjut videonya. Jadi biar semua paham ini ya. Baiklah, tahap pertama adalah identifikasi. Gaya tarik F sama dengan 32 Newton. Peregangan pegas X sama dengan 7,8 minus 7 cm sama dengan 0,008 meter. Sekarang kita bisa menghitung konstanta pegas. F sama dengan Kx. Memasukkan semua nilai. 32 sama dengan K dikali 0,008. K sama dengan 4000 Newton per meter. Selanjutnya, pegas dipasang secara vertikal. Benda bermassa akan terpengaruh oleh gravitasi bumi, menimbulkan gaya gravitasi menuju pusat bumi. Gaya ini menarik pegas ke bawah, sehingga gaya tarik pada pegas adalah gaya gravitasi. F sama dengan mg, sama dengan 60 Newton. Pegas yang sama akan memiliki nilai K yang sama, atau K sama dengan 4000 Newton per meter. Dari sini kita bisa menghitung panjang regangan pegas. F sama dengan Kx. Memasukkan semua nilai, 60 sama dengan 4000 X. X sama dengan 0,015 meter atau 1,5 cm. Panjang pegas merupakan panjang pegas semula ditambah dengan panjang regangan. L sama dengan L0 plus X.
sama dengan 7 plus 1,5 sama dengan 8,5 cm. Oke, jelas ya adik-adik untuk hukum Hooke dulu. Nah, sekarang kita aplikasikan hukum Hooke ini untuk pegas yang kita ganggu-ganggu ya. Artinya kita berikan gaya eksternal sehingga terjadi getaran. Ya, ketika terjadi getaran itu berarti kan ada kecepatan ya. Nah, itu artinya ada perubahan ya. Sehingga permasalahan ini bisa nanti kita modelkan dalam bentuk PD, khususnya PD order 2. Kita lihat materi yang sudah saya share kemarin. Nah, jadi adik-adik sudah bisa membayangkan pegasnya ya. Nah, di samping hukum Hooke tadi, kita juga punya hukum Newton ya, bahwa resultan gaya itu akan sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, sebelum lanjut, ada yang lupa dengan hukum ini? Jadi kalau masih ada kebingungan, langsung raise hand ya, tanyakan biar tidak saya terlalu jauh nanti melewatkan materinya. Masih ingat teori atau hukum Newtonnya? Lalu tidak ada respon ini, dijawab aja on mic. Karena saya tidak bisa melihat, saya hanya bisa melihat layar. Masih ingat hukum 2 Newton? Masih Bapak. Ya. Ya, sekarang kita lihat ternyata di hukum 2 Newton ini bahwa resultan gaya akan sama dengan massa kali kecepatan ya. Nah, ternyata percepatan itu adalah turunan kedua ya, dan kecepatan adalah turunan pertama. Itu Anda sudah pelajari di kalkulus. Sehingga ketika pegas, kemudian kita gantungi benda bermassa, kemudian kita berikan gaya eksternal, maka nanti akan terjadi getaran ya, atau gerakan naik turun. Nah, ketika kita gantungi biasa saja, nah, saya hapus dulu ini. Di sini ada enggak? Equal pencil ini. Kemudian bagus. Ya, jadi kondisi yang pertama adalah pegas, kita gantungi benda bermassa, maka resultan gaya yang muncul padanya, ini resultan gaya ya, M kali A ya. Ya, karena di sana hanya ada pegas, ya resultan gaya yang muncul itu pasti disebabkan oleh hukum Hooke-nya yang tadi, F sama dengan negatif KY ya. Ya, oleh karenanya PD atau model matematis dari pegas yang digantungi benda bermassa M itu adalah seperti ini. Itu artinya PD-nya adalah PD order 2 homogen ya. Lalu ini kebesaran sudah jelas adik-adik?
Jadi ketika adik punya sistem seperti ini, digantungi benda bermassa, yang terjadi adalah bahwa resultan gayanya yang terjadi itu hanya gaya yang disebabkan oleh dimilikinya konstanta pegas oleh pegas ya. Sehingga yang terjadi adalah terbentuklah PD homogen orde 2. Nah, karena K itu adalah konstanta dan M itu adalah juga konstanta, berarti adalah PD orde 2 homogen koefisien konstan. Nah, tadi Yohanes sudah menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan ini bisa menggunakan persamaan kuadrat saja. Sehingga nanti dapat 3 jenis solusi, yaitu akar real berbeda, kembar, dan akar kompleks. Sampai sekian, ada pertanyaan dulu untuk PD pertama dari kejadian pegas ini. Bisa saya lanjutkan? Bisa Bapak. Oke. Bisa Bapak. Karena adik-adik semua sudah belajar bagaimana menyelesaikan ini, saya tidak akan bahas ya. Tetapi nanti saya tugaskan untuk pertemuan hari ini mungkin tidak kuis, tetapi adik-adik menuliskan dalam video, rekaman video ya, bagaimana menurunkan solusi ya. Jadi bebas milihnya. Yang penting adik-adik harus mengalami atau menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam menyelesaikan permasalahan pegas. Ini saya rasa mudah ya, karena yang ini adalah konstanta, yang ini ya sudah koefisiennya 1 ya. Sehingga peluang yang mungkin dari persamaan karakteristiknya adalah anggap lambda kuadrat jelek sekali gini, ditambah K per M sama dengan 0. Ya, jadi karena K-nya positif, M-nya positif, ya pasti ini menjadi PD orde 2 dengan solusi kompleks ya. Nah, nanti sehingga solusinya dapat, kalau kompleks kan sudah seperti ini ya, dan seterusnya. Ya, nanti dapat solusi umum seperti ini. Dengan beta adalah akar dari K per M. Dan Y0-nya adalah panjang peregangan di awal ya. Ketika digantungi massa seberat M. Dan ternyata sebuah pegas yang kita gantungi massa nanti gerakannya harmonik. Harmonik itu artinya terus dia bergetar ya. Jadi tidak berhenti-berhenti. Dengan saya carikan video aja biar lebih jelas. Gerakan harmonik. Nah, simulasi pegas harmonik. Mudah-mudahan ada. Nah, mudah-mudahan bagus ini. Bendanya ada penggaris dan ada stopwatch. Massa beban secara berurutan, yaitu biru dan garis-garis hijau. Oke. Ya, adik-adik bisa dari permasalahan yang ditampilkan di layar bisa menebak Y0-nya berapa?
Halo? Ada respon? Yang belum paham? Y0 itu adalah, jadi kan adik-adik semula punya pegas ya. Setelah digantungi benda bermassa, terjadi peregangan awal. Itulah Y0 ya. Berapa panjang peregangan awalnya? 10 cm Bapak. 10 lebih dikit ya, 11 kayaknya. Ini kan baru digantungi ya. Peregangan awalnya sekian, itu nanti menjadi amplitudo dari getarannya. Nah, sekarang coba mudah-mudahan ada simulasinya, saya ambil cek. Nah, kan tadi yaitu dengan massa 100 gram. Kita reset waktunya. Dan kita lihat pertambahan panjang pegasnya, yaitu sekitar 30. Kita reset waktunya. Nah, mari kita mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita membutuhkan waktu sekitar 14,15 detik. Nah, kita Oke, adik-adik. Nah, ini kan di PD akan kita buatkan sumbu koordinat ya. Inilah yang diambil sebagai titik 0 ya. Ini adalah Y positif. Dan ini adalah Y negatif ya. Sehingga posisi awalnya itu ada di sini ya. Kemudian dilepas terjadilah getaran. Jadi Y-nya naik turun. Inilah yang disebut sebagai harmoni ya. Jadi di sini gaya gesekannya diabaikan. Terbayang nggak dari simulasi ini? ganti lagi masanya menjadi 200. Kita reset waktunya. Nah, mari kita mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita Oke, silakan kalau ada pertanyaan adik-adik ya. Jadi awalnya kita punya tadi adalah M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan negatif KY ya. Ya, jadi posisi peregangan itu kita ambil 0 ya. Sehingga Y0-nya adalah sebelum digantung itu adalah di panjang peregangan ini. Ini yang kita sebut sebagai Y0. Nah, dengan menyelesaikan PD order 2 ini menggunakan metode-metode yang sudah disebutkan tadi, ketemulah solusi umumnya Y sama dengan Y0 cos beta apa tadi? T. Nah, kalau adik-adik belajar tentang getaran, ini disebut dengan amplitudo. Ini disebut dengan frekuensi ya. Nah, ternyata dengan permasalahan seperti ini dapat amplitudonya adalah Y0. Tadi adik-adik sudah menonton. Jadi
lebar, amplitude itu lebar getaran ya, lebar maksimumnya. Jadi tidak mungkin dia melampaui Y0. Kan 9, Dan 10. juga tidak Nah, mungkin kita melampaui membutuhkan negatif waktu sekitar Y0 ya. 14,15 detik. Nah, kita ganti lagi. Bisa dipahami dulu konteks dan bagaimana matematika bisa diterapkan di sana. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hari ini tidak ada kuis, tetapi saya tugaskan nanti membuat rekaman video menjelaskan tentang pegas bermassa ataupun listrik ya. Ada 2 aplikasi hari ini yang harus adik kuasai. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya Bapak. Oke, Rado silakan. Menurut saya Bapak, pada saat suatu benda itu melakukan hukum Hooke itu Bapak, makin lama dia makin kecil Bapak, perpanjangannya Bapak. Itu gimana ya Pak maksudnya? Padahal kan kalau di grafik cos itu kan bentuknya kan selalu sama ya Pak. Padahal kalau dalam hukum itu berbeda ya, makin kecil gitu. Oke, bagus pertanyaan Olprado ya. Jadi Olprado itu mengamati atau membayangkan situasi yang sesungguhnya ya. Kalau yang tadi disimulasikan adalah situasi ideal. Jadi yang bekerja itu hanya hukum Hooke dan gaya berat ya. Kalau di situasi yang dibayangkan oleh Olprado, di real itu ada gaya gesek ya. Gesek itu ibarat redaman, sehingga lambat laun dia akan mengecil dan akhirnya berhenti ya, dan berada di posisi setimbang. Nah itu berada di kasus 2. Jadi mumpung Olprado tanya, saya lanjut ke kasus 2. Ini situasi ideal ya, anggap di ruang hampa udara sehingga tidak ada gesekan. Sekarang, nah ini yang teredam, artinya selain ada gaya berat, ada gaya pegas, ada juga gaya yang lain. Nah, Olprado pernah naik motor? Pernah Bapak. Ya, pas ngebut merasakan enggak ada gaya ya, kalau enggak pakai helm ya, atau kalau pakai helm kacanya dibuka, ada enggak gaya lain yang bekerja di mukanya? Ada Bapak. Ya, gaya apa itu? Pergesekan antar udara Bapak. Nah, benar ya. Nah, ternyata pegas tadi kita gantungi massa ternyata di ruang yang tidak kedap udara ya. Sehingga di sana akan ada gaya gesek. Nah, kalau gerakan pegasnya ke atas, gaya geseknya kemana? Kalau Olprado naik motor ke timur, gesekannya kemana? Ke barat apa ke timur juga? Rambutnya itu ke arah timur, terbangnya apa ke arah barat? Ke arah barat Bapak. Ya, berlawanan arah ya. Sama. Ini benda bermassa, anggap Olprado yang naik motor. Ini adalah gaya geseknya. Jadi kalau ini ke timur positif, ya ini jelas geseknya adalah ke barat negatif. Ya. Oke. Konsepnya saya jelaskan seperti ini. Ini terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa saya hapus. Saya pakai anonitnya. Ya, anonit tidak bisa gerak. Ya, dari kasus yang saya sampaikan tadi ada gaya gesek sebagai peredam ya. Maka dapat saya modelkan seperti ini. Ini ada redamannya. Nah, di sini akan mengantarkan kita pada sebuah persamaan kuadrat
Jadi lambda kuadrat ditambah Q per M, anggap aja ini alfa ya. Alfa lambda, kemudian yang ini dianggap beta kuadrat ya. Ya. Dan ini juga sudah dipelajari dengan Pak Bude ya. Bagaimana menyelesaikan PD homogen koefisien konstan order 2. Nanti ketemu 3 jenis solusi ya. Kalau tadi di tak teredam, Anda cuma menemukan 1 jenis ya. Dan itu kita sebut sebagai solusi harmonis ya, jadi getaran harmonis. Nah, kalau yang ini kita punya 3 solusi ya, yang mungkin yang pertama ya pasti real berbeda ya. Kemudian yang kedua real kembar, dan yang terakhir adalah real kompleks ya, bukan real, kompleks conjugate. Nah, dalam istilah fisika, istilah matematis tadi dikenal dengan istilah overdamping, critical damping, dan underdamping. Nah, kalau adik-adik jadi melihat, ini sebenarnya adalah diskriminannya ya. Jadi B kuadrat dan 4 AC ya. Oke, saya lanjutkan ya, tadi ada intermezzo dikit. Jadi, kalau di PD yang diajarkan Pak Bude kemarin ada istilah akar real berbeda, kemudian akar kembar, kemudian satu lagi adalah akar kompleks conjugate. Dalam kasus pegas yang ada redamannya atau gesekannya, itu kita sebut overdamping, critical damping, dan underdamping ya. Sehingga nanti ketika di soal diberikan apakah kejadian ini underdamping gitu misalnya, ya adik-adik harus ngecek diskriminannya. Kalau kurang dari 0 berarti underdamping. Nah, seperti apa sebenarnya kejadiannya ketika overdamping, critical damping, dan underdamping? Nah, di sini sudah dicoba digambarkan ya. Ini kasus 1 yaitu overdamping. Nah, ini yang dibayangkan tadi oleh Alfredo ya. Jadi ketika dia overdamping, artinya gesekan itu nanti menyebabkan dia lambat laun akan berhenti ya. Dan kalau besar gaya gesekannya, berhentinya cepat. Bisa dibayangkan dari grafik ini dulu. Kalau belum, tanya aja ya, seperti Alfredo tadi, nanti pasti saya jelaskan. Coba direnungi dulu. Bayangkan pegas tadi, sekarang ada gesekannya. Jadi gesekannya cukup signifikan, sehingga yang seharusnya harmonis tadi di ruang hampa udara, dengan adanya gesekan, jadi tidak harmonis lagi ya. Langsung dia menuju posisi setimbang. Dalam posisi dia lepas dari bawah juga lambat laun menuju posisi setimbang. Ini tidak ditarik ya, langsung digantung. Kalau ini ditarik, dilepas ya, juga menuju posisi setimbang. Jadi baik dari atas maupun dari bawah, dilepas masanya, ya tetap lambat laun itu akan mencapai posisi setimbang. Jelas untuk kasus 1 overdampingnya? Ya,
bisa adik-adik bayangkan di sini ya, kalau posisinya di atas, ada yang sempat melewati posisi setimbang, kemudian kembali, ada yang langsung ke posisi setimbang ya. Jadi bergantung pada kecepatan awalnya ya. Yang garis tebal itu adalah kecepatan awalnya negatif. Ada pertanyaan? Bisa saya lanjutkan ke kasus yang kedua? Bisa, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini akar kembar ya, atau kita sebut sebagai critical damping. Simbolnya banyak, tapi Anda harus berpikir simpel bahwa ini adalah PD konstan homogen dengan akar kembar ya. Di solusinya pasti ya bentuk umum dari PD order 2 konstan akar kembar ya. Ya, ini solusi umumnya. Nah, seperti apa nanti interpretasinya dalam permasalahan pegas bermassa? Nah, seperti ini. Jadi kalau ada redaman, lambat laun dia juga akan menuju ke posisi setimbang ya, artinya diam. Nah, kalau tadi di overdamping cepat sekali oleh gaya gesekan itu ke posisi setimbang, kalau di akar kembar ya dia sedikit lebih lambat ya. Artinya pengaruh redamannya itu lebih tidak se-ekstrim di overdamping. Nah, yang menarik itu adalah ketika akarnya kompleks. Ya, artinya redamannya itu kecil sekali pengaruhnya, dan memang sih dia akan berhenti atau menuju ke posisi setimbang, tapi lambat ya, dan dia berosilasi. Jadi kalau diteruskan osilasinya makin apa istilahnya, makin mendekati titik nol dan seterusnya sampai hingga dia berhenti. Adik-adik bisa bayangkan menjatuhkan bola bekel dari atas ya. Jadi pantulannya itu kan berosilasi. Ya, untuk posisi dia berhenti kan lambat ya. Jadi seperti itulah kejadian dari akar kompleks konjugat. Itu kira-kira tentang pegas bermassa. Dan ada satu lagi kasus yang akan saya bahas terkait dengan pegas bermassa, yaitu ada gaya eksternal ya. Tapi sebelum lanjut ke sana, saya buka diskusi dulu. Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak, saya lanjut ke pegas bermassa diberikan gaya eksternal ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi intinya yang saya sampaikan tadi adalah adik-adik mencoba menginterpretasi ya. Jadi penerapan dari PD order 2 dalam konteks pegas bermassa. Jadi dua kasus saya sampaikan, pegas bermassa di ruang hampa udara, pegas bermassa di ruang yang ada gesekan, dalam hal ini gesekan udara. Dan yang ketiga yang akan saya bahas adalah pegas bermassa dengan gangguan gaya luar ya. Selain ada
gesekan udara, ada juga mungkin kita yang ganggu ya, sentil mungkin masanya, dan seperti apa nanti dampak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, di konteks ini disebut sebagai oscilasi paksaan ya. Nah, oke, saya ceritakan kembali oscilasi paksaan, interpretasinya seperti apa. Jadi ini sudah kita jelaskan tadi, ini adalah gaya geseknya, ini adalah gaya pegasnya, dianggap tidak ada gaya lain yang bekerja. Nah, inilah yang ketika tidak nol, sebagai gaya paksaannya atau gaya eksternalnya. Oke, adik-adik bisa bayangkan seperti tadi ya, ada massa digantung pada ruangan yang ada gaya gesek udaranya, kemudian disentil ya, sentilan itulah yang merupakan gaya eksternal. Kalau tadi biarkan aja dia bergetar ya, berarti tidak ada gaya eksternal ya. Ini ada gaya luar. Nah, kalau gaya luarnya adalah fungsi cos, nah yang disebutkan oleh dia tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan ya, koefisien tak tentu. Kalau gaya sentilnya bukan fungsi-fungsi polinom, eksponen, dan sin cos, berarti PD ini harus diselesaikan dengan variasi parameter ya. Nah, tentu akan kompleks sekali kalau gaya eksternalnya ini bukan fungsi yang bisa kita selesaikan dengan koefisien tak tentu ya. Salah satunya adalah cos. Sehingga dalam kasus ini hanya akan dibahas untuk gaya eksternal yang berbentuk F0 cos omega T. Jadi ini aja sudah rumit ya. Ya, sehingga coba Anda bayangkan ya, di simulasi pegas tadi Anda sentil dengan arah yang tidak vertikal, itu sudah menjadi rumit sekali persamaannya dalam matematika. Disentil dengan gaya vertikal aja, dengan bentuk seperti ini aja sudah rumit ya. Oke. Nah, kalau kita pilih fungsi eksternalnya ini, ternyata PD-nya menjadi seperti ini, dan ini bisa kita selesaikan dengan metode koefisien tak tentu ya. Ya, kalau metode koefisien tak tentu, ya tentu adik-adik harus memperhitungkan solusi umum dan solusi partikularnya. Dan koefisien tak tentunya ternyata kita dapatkan nilainya adalah nih ya. Kan intinya di koefisien tak tentu kita mencari koefisien dari ini. Sehingga pemisalan dari ini pasti adalah A sin omega T plus B cos omega T itu ya. Ini yang sudah diajarkan oleh Pak Bude ya, koefisien tak tentu untuk bentuk cos. Kalau bentuknya adalah E berpangkat T misalnya, ya jadi koefisien tak tentunya pasti A, E berpangkat T ya. Kalau polinom X pangkat 3, di sini bentuk tak tentunya adalah A0 plus A1 X, dan seterusnya sampai A3 X pangkat 3. Oke,
Itu hanya menyinggung kembali, nanti saya berikan tugas ke adik-adik untuk menurunkan ini ya. Jadi boleh pilih salah satunya. Nah, dapatnya solusi umum ini sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi, yang tanpa gaya luar. Solusi khususnya atau partikularnya kita dapatkan sesuai dengan metode Coefficient tak tentu. Sehingga ya kasus-kasusnya nanti sesuai dengan umumnya. Kalau di umumnya ada teredam, tak teredam, nanti menyesuaikan. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata dengan adanya gaya luar, nah bisa seperti ini ya, bisa melewati amplitudonya. Berarti pegas yang adik-adik miliki itu bisa watt dia, sebaliknya watt. Kalau bahasa Indonesia apa ya watt? Pernah memiliki pulpen yang ada pegasnya? Nah ya, waktu SD atau SMP pasti sering kita buka-buka ya, kalau habis ya. Kemudian coba pegas itu Anda tarik dengan gaya yang sangat besar ya. Dia akan tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Ini kejadiannya ya. Ibaratnya meregangnya dia melewati batas konstanta yang dia miliki untuk kembali. Akhirnya pegasnya rusak ya. Ini rusak ya. Kemudian yang teredam yang masih bisa diginikan ya, coba kita lihat grafiknya, mudah-mudahan ada. Udah adanya. Ya, gaya eksternal itu nanti akan menyebabkan apakah dia bisa kembali ke posisi timbang atau malah dia rusak ya. Seperti itu. Kira-kira ada bayangan? Jadi dalam permasalahan pegas bermassa, 3 kasus ya. 1, tanpa gesekan udara, nanti dia akan harmoni ya, berosilasi. Dan dengan gesekan udara, itu artinya nanti dia akan teredam, dan lambat laun dia akan menuju ke posisi setimbang ya. Ada yang overdamping, critical damping, dan ada juga yang underdamping ya. Yang underdamping ini yang berosilasi ya, tapi akhirnya dia keseimbang. Sementara yang overdamping dan critical damping cepat dia ke posisi setimbangnya. Dan yang terakhir adalah diberikan gaya eksternal. Dalam kasus tadi diberikan gaya F0 cos omega T. Nah, ada kejadian yang mungkin yaitu meregangnya terlalu besar ya, sehingga dia tidak bisa kembali ke posisi setimbangnya. Alias pegasnya jadi rusak ya. Oke, itu. Nah, nanti adik-adik silakan buat satu video yang semenarik mungkin ya. Untuk menjelaskan secara matematis terutama ya, terkait dengan kasus-kasus yang tadi. Berarti yang mungkin adik-adik ambil adalah berosilasi harmonik, kemudian dengan redaman overdamping, dengan redaman critical damping, dan dengan redaman underdamping ya. Kemudian kasus ketiga adalah gaya eksternal ya. Di gaya eksternal, kalau terus-terusan diberikan yang menyebabkan rusak ya. Berarti ada 5 ya.
silakan nanti dipilih. Salah satunya, kalau memilih yang satu, ya dengan tingkat kesukaran yang mudah, ya mungkin nilainya juga murah ya. Jadi saya harapkan sih lebih memilih di posisi 2 dan 3 ya. Karena pasti tercover juga satunya ya, karena kalau milih satu itu terlalu sederhana. Jelas dengan tugasnya? Itu berupa video ya, suaranya adalah suara Anda. Kalau mau menampilkan wajah boleh. Kalau tidak juga boleh, yang penting suaranya adalah suara Anda. Izin bertanya Bapak, Oke. untuk batas pengumpulannya sampai kapan nih Bapak? Sampai minggu depan ya. Nanti saya atau langsung dikumpul di WAG ya, sebagai pesan bersambung. Dia upload di YouTube-nya masing-masing. Tapi kalau ber-89 panjang dia. Terus saya berikan di Moodle-nya ya, di Moodle-nya tempat untuk ngupload link-nya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Tugasnya sebenarnya simpel ya. Jadi tujuan video adalah untuk memastikan Anda mampu menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan tugas bermasa ya. Ya, kalau videonya nanti sekedar buat coret-coretan bisa juga. Tapi kalau bau bagus, kombinasikan dengan video lain yang sudah ada seperti simulasi tadi juga bagus. Dan saya rasa di GeoGebra Tube juga sudah banyak ada tugas bermasa simulasinya ya. Membuat video dengan Zoom sudah gampang sekali ya. Sebagai contoh, adik-adik buat PPT misalnya 2 lembar, 3 lembar, kemudian ya dibuat seperti ini. Saya ini pakai Zoom ya, tinggal direkam. Bagus ya, jadi kelihatan Anda menjelaskan ya. Kalau mau lebih bagus berdiri ya. Tapi jangan terlalu lama berpikirnya ya. Karena yang terpenting tugasnya harus tuntas ya, biar nilainya bisa diberikan. Jadi 5 kasus yang bisa dipilih ya. Ada lagi pertanyaan? Dan nanti kalau ada yang tertarik ke hukum Kirchhoff, boleh juga ya tambahkan kasus-kasus di hukum Kirchhoff. Nanti saya jelaskan sedikit tentang hukum Kirchhoff. Oke, sebelum ke hukum Kirchhoff, sekarang saya buka untuk absensi dulu. Silakan ke LMS-nya dulu. Langsung ke aplikasi
Ya, saya berikan waktu 5 menit untuk absen ya. Yang belum disegerakan ya. Oke, sudah cukup ya waktu untuk absen. Ada yang belum kira-kira? Belum saya kunci lagi. Saya belum, Bapak, masih terkendala sinyalnya, Bapak. Oh gitu, ya ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya untuk konteks yang kedua berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Jadi sekali lagi, saya menjelaskan tentang konteksnya ya. Nanti seperti apa penerapannya adik-adik yang memaparkan di video. Terutama penurunan rumus-rumus tadi ya. Kenapa dapat solusi seperti itu. Nanti bisa saya share juga videonya Pak Hendra Gunawan ya. Pak Hendra Gunawan juga sudah menjelaskan dengan baik sekali seperti apa penurunan rumus-rumus dari Mas Pegas bermasa. Oke, saya lanjutkan share video tentang hukum Kirchhoff.
Ya, contoh videonya ini pakai teks saja dia ya. Kayaknya dia ada punya pen. Tapi yang penting disajikan dengan menarik. Oke, jadi hukum Kirchhoff itu ada berbunyi seperti tadi ya, bahwa dalam loop tertutup, ingat nih loopnya, loop tertutup, jadi jumlah muatan yang mengalir itu resultannya adalah nol ya. Nah, di sini ada lambang E. E itu ibaratnya generator atau pembangkit. Ini pembangkit tegangan atau pembangkit arus ya. Dan adik-adik sudah harus mulai fasih dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi tegangan tinggi ke tegangan rendah. Jadi arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Berarti ini arahnya adalah positif ya. Oke, berarti melalui pembangkit ini nanti kita menghasilkan muatan pertambahan muatannya, bukan pengurangan. Kemudian arah loopnya saya anggap ke sini ya. Nah, melewati hambatan, kira-kira kalau adik-adik melewati hambatan, muatannya bertambah apa berkurang? Secara logika dulu. Kemudian di sini ada generator balik yang lain ya, membangkit muatan yang lain. Ternyata dia arahnya ke sini ya. Ya, ini akan menyebabkan terjadi benturan muatan ya. Jadi negatif. Begitu seterusnya nanti sehingga sigmanya akan sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya videonya ya. Biar ada lebih.
Nanti rangkaian LRC seperti ini, kita punya rangkaian itu ketika saklar dihubungkan maka arus mengalir. Lalu ada hukum Kirchhoff. Ya, kalau tadi di rangkaian tertutup yang saya tampilkan di video sebelumnya itu hanya membuat hambatan ya atau resistor. Nah, dalam materi yang saya share kemarin, jadi di rangkaian listrik tertutup itu ada juga L ya. L itu induktansi ya. Kemudian C ada kapasitor. Nah, nanti sesuai dengan hukum Kirchhoff berlaku PD seperti pada layar ya. Bisa diperhatikan adik-adik PD-nya. Jadi agak susah memang ini konteksnya karena menuntut pengetahuan yang baik tentang kelistrikan ya, terutama hukum Kirchhoff. Begitu mendengar kata resistor, sudah ada bayangannya yang kemarin pelajari di SMA? Resistor, kapasitor, induktor ya. Kalau resistor apa satuannya adik-adik? Ohm, Bapak. Ohm ya. Kalau induktor? Kapasitor loh. Q per T ya. Banyaknya muatan per T kayak kapasitor. Kalau kapasitor ya. Kalau gini, Henry kalau tidak salah ya. Induktor ya. Nah, sementara ini adalah generator ya, atau pembangkitnya. Membangkit arus, membangkit muatan ya. Kalau S-nya ini apa kira-kira? Saklar, Bapak. Ya, saklar ya. Tidak harus or-or. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan semua, persamaan ini adalah persamaan dalam bentuk muatan ya, bukan arusnya. Ini PD order 2 ya, ini kan konstanta. Ini konstanta, ini konstanta. Ya, sehingga kalau ini tidak nol, ini menjadi PD order 2 tak homogen ya. Sehingga pilihan penyelesaiannya adalah KTT dan juga variasi parameter. Dan permasalahan akan menjadi rumit kalau fungsi-fungsi yang terlibat di sini selain cos, sin, polinom, dan juga eksponen. Dan dengan variasi parameter itu kadang-kadang susah diintegralkan ya. Nah, nanti akan kita lihat tampilan dari video ini seperti apa contoh yang ditampilkan. Nah, ini bentuk hukum lain dari Kirchhoff, yaitu I itu dianggap sebagai dq dt, sehingga nanti ketika ini diturunkan dapatlah bentuk baru ya. Bentuk barunya adalah ini menjadi I, ini diturunkan kan menjadi I, ini diturunkan menjadi DI dt, diturunkan menjadi DE, turunan kedua dari DI ya. Kemudian diturunkan menjadi ini. Jadi bisa selesaikan ini atau ini ya untuk bisa menggambarkan seperti apa karakteristik dari loop tertutup rangkaian listrik yang mengandung RLC. Kita lihat di sini langsung diambil sebuah contoh ya. Di contoh ini diselesaikan dalam bentuk Q ya, berarti muatan bukan arus.
hubungan antara arus dan muatan itu adalah dq per dt adalah sama dengan I ya. Tadi diambil contohnya nah ini. Nah, kalau adik substitusikan R, L, dan C yang diberikan beserta E-nya, nah dengan mudah adik bisa menentukan, coba dibantu saya, dengan mudah menentukan PD-nya, berarti tadi masih ingat persamaannya? L dari 0,02 di double aksen ya. Apa tadi saya lupa juga. Coba ini. R super C. R-nya 16 ya. Kemudian satuannya sudah benar semua. 16 Q aksen ditambah C. C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 20. Ya, kalau ini kan bisa diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu ya, karena ini adalah konstanta. Jadi diambil polinom derajat 0. Oke, kita lanjutkan seperti apa Prof. Hendra Gunawan menyelesaikan ini ya. Ini sudah sama dengan yang tadi. Ya. Ini jadi 20 ya. Kemudian disederhanakan lagi, dapatlah PD koefisien konstan dengan tak homogen, di mana di sini menjadi polinom derajat 0. Ya, penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Tinggal kita coba terjemahkan interpretasinya. Tidak ada interpretasi ya. Ya, itu artinya nanti muatannya setiap saat itu bisa diketahui dari jenis fungsi solusinya ya. Kalau nanti eksponen apakah nanti negatif pangkatnya, kalau negatif dia akan menuju ke 0 ya. Tapi kalau positif artinya semakin besar. Kalau yang dicontohkan oleh Prof. Hendra di sini adalah ketemu solusi kompleks. Kompleks conjugate ya. Oke, itu jadi nanti adik-adik bisa ngambil juga kasus ini ya. Silakan di hukum Kirchhoff ini juga kejadiannya mungkin seperti tadi. Solusi umumnya itu kompleks conjugate, real berbeda atau akar kembar ya. Nanti coba dipaparkan dan coba berikan interpretasi. Itu mungkin untuk hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan tugas hari ini? Kalau ada silakan, kalau tidak silakan mulai bekerja ya di sisa waktu yang ada. Untuk absensi sudah semua, saya mau tutup. Yang hadir sudah absen semua? Saya sudah, Bapak. Oke, kalau sudah Bapak. Saya tutup absensinya. Ya, absensi sudah ditutup ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan kerjakan dengan baik ya tugasnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan selamat pagi dan terima kasih. Boleh dah lihat lab room ya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.